Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 10, khusus kelas 11 SMA. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Adapun tema kita kali ini yang akan kita bahas dalam pelajaran seni budaya adalah naskah lakon teater modern. Tujuan pembelajaran. Pada pelajaran part ini, siswa peduli dan melakukan aktivitas berkesenian, yaitu yang pertama, peserta didik mengamati dan mengidentifikasi naskah lakon seni teater berdasarkan jenis, bentuk, dan makna sesuai kaidah seni teater modern. Yang kedua, peserta didik melakukan eksplorasi teknik dan prosedur penyusunan naskah sesuai kaidah seni teater modern. Yang ketiga, peserta didik menginterpretasi lakon seni teater modern dalam bentuk naskah. 4. Mendeskripsikan naskah lakon yang sudah diinterpretasi secara kelompok. Naskah lakon teater modern Indonesia. Naskah lakon pertama yang menggunakan bahasa Indonesia adalah Bebasari karya Rustam Effendi, seorang sastrawan, tokoh politik yang terbit tahun 1926. Naskah lakon sebelumnya ditulis dalam bahasa Melayu, Tionghoa, bahasa Belanda, dan bahasa daerah. Kemudian muncul naskah-naskah drama berikutnya yang ditulis sastrawan Sanusi Pane, Erlangga tahun 1928, Kertajaya tahun 1932, dan Sandia Kalaning Majapahit tahun 1933. Muhammad Yamin menulis drama Kalau Dewi Tara Sudah Berkata tahun 1932 dan Ken Arok tahun 1934. A.A. Panjitisna menulis dalam bentuk roman Swasta Setahun di Bedah Hulu. Bung Karno menulis drama Rainbow, Krukut Bikut Bih, Dokter Setan, dan lain-lain. Tampak di sini bahwa naskah drama awal ini tidak hanya ditulis oleh sastrawan, tetapi juga oleh tokoh-tokoh pergerakan. Penyusunan naskah lakon. Pertama yang harus kita lakukan adalah memilih dan menentukan tema, yaitu pokok, pikiran, atau dasar cerita yang akan ditulis. Saat memilih dan menentukan tema, harus mengingat kejadian atau peristiwa yang dalam pertunjukan dinyatakan sebagai laku atau action, dan motif, yaitu alasan bagi timbulnya suatu laku atau kejadian atau peristiwa. Setelah memilih dan menentukan jalan cerita yang akan ditulis, langkah selanjutnya adalah merumuskan intisari cerita yang disebut dengan istilah premis. Apabila premis digunakan sebagai dasar ide atau gagasan, kita akan mendapat pola cerita, ke arah mana tujuan cerita yang kita tuangkan dalam bentuk naskah lakon. Apabila kita menyeleweng dari arah yang telah ditentukan, maka kita tidak akan sampai pada tujuan, sebagaimana yang tersurat dan tersirat di dalam premis. Premis yang kita tentukan akan teruji dan terbukti kebenarannya jika kita sampai pada titik tujuan, titik akhir lakon. Oleh karena itu kita harus benar-benar yakin akan premis yang telah ditentukan. Jangan menulis sebuah lakon yang premisnya masih kita saksikan sendiri. Menginterpretasi naskah lakon.
Bila kita akan mempertunjukkan naskah lakon tertentu, maka kita harus mengupayakan agar naskah lakon yang kita pertunjukkan tidak berjarak dengan penonton. Artinya penonton dapat menangkap arti dan makna, baik yang tersurat maupun yang tersirat, yang kita visualisasikan di dalam pertunjukan. Mengupayakan agar naskah lakon yang akan kita pertunjukkan tidak berjarak dengan penonton. Berarti kita harus mengenal naskah lakon tersebut terlebih dahulu, kemudian menginterpretasikannya. Mendeskripsikan naskah lakon. Mentang-mentang dari New York merupakan naskah lakon realis yang menyajikan kewajaran dan bahkan kejadian atau peristiwa yang dihadirkan merupakan kenyataan dari hidup sehari-hari. Seluruh kejadian atau peristiwa dalam naskah lakon ini berlangsung di rumah Bi Atang yang digambarkan sebagai berikut. Ruang tamu di rumah keluarga Bi Atang di kampung Jelambar. Pintu depannya di sebelah kanan dan jendela sebelah kiri. Pada bagian kiri atas ini ada seperangkat kursi rotan. Di sebelah kanan ada radio yang merapat ke dinding belakang. Pada bagian tengah dinding itu ada sebuah pintu yang menghubungkan ruang tamu dengan bagian dalam rumah itu. Pagi hari ketika layar terbuka, terdengar pintu depan diketuk orang. Bi Atang muncul dari pintu tengah sambil melepaskan apronnya dan bersungut-sungut. Bi Atang ini orangnya agak gemuk, jiwanya kuno, tetapi tunduk terhadap kemauan anak perempuannya yang sok modern. Oleh karena itu, maklum kalau baju rumahnya gaya baru. Apronnya berlipat-lipat dan potongan rambutnya yang dimodernkan itu tampak lebih tidak patut lagi. Naskah lakon satu babak ini berbicara tentang Bi Atang dan anak gadisnya, Ika yang sok modern. Gaya Ika membuat kekasih dan teman-teman sepermainannya heran dan tidak lagi mengenalnya sebagai anak Jelambar. Di penghujung cerita, Ika akhirnya menyadari kekeliruannya. Ceritanya pun berakhir dengan kebahagiaan. Karakter yang ada di dalam naskah lakon ini sebagai berikut. Ika, anak gadis Bi Atang yang sok modern karena pernah menetap selama 10 bulan, 4 hari, 7 jam, dan 20 menit untuk belajar sebagai penata rambut dan kecantikan di Amerika. Yang mengganti namanya menjadi Francesca. Gaya bicaranya dibuat-buat seperti lafal orang barat. Di rumah ia mengenakan gaun yang mengesankan dihiasi kulit binatang berbulu pada lehernya. Sebelah tangannya mengayun-ayunkan sehelai sapu tangan sutra yang selalu dilambai-lambaikan apabila berjalan atau berbicara, meskipun sudah pulang ke Jelambar. Ika masih merasa berada di Amerika. Bi Atang, agak gemuk, janda yang menurut saja apa yang dikehendaki anak gadisnya. Ika, Bi Atang didandani dengan dandanan yang norak dan aneh oleh Ika. Rambutnya dipotong pendek, alis matanya dicukur, kuku dicat, berbedak dan bergincu seperti Tante Girang, sehingga menjadi bahan tertawaan tetangga. Akan tetapi sebenarnya dia orang baik dan sangat mencintai anak gadisnya Ika. Oleh karena itu dia menurut saja semua yang dikatakan Ika. Dia tidak mau berselisih dengan Ika. Bahkan Ika menyuruh setiap orang untuk memanggil ibunya dengan sebutan Nyonya Aldila. Anen. Anen adalah kekasih atau tunangan Ika, seorang insinyur yang cukup parlente, tetapi dia sudah bertunangan dengan Fatima. Fatima anak gadis dari keluarga yang cukup kaya di kampung Jelambar. Ia telah bertunangan dengan Anen. Otong pemuda kampung Jelambar, teman sepermainan Ika. Anen dan Fatima yang diam-diam mencintai Fatima. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Kiranya kalian dapat mengikuti dengan baik.
Terima kasih, sampai jumpa.